kereta api listrik mulai dikembangkan pada abad ke-19 sebagai perkembangan baru dalam dunia transportasi. Pada masa awal perkembangannya, banyak ilmuwan dan insinyur terlibat dalam menciptakan sistem yang memungkinkan kereta digerakkan menggunakan tenaga listrik. Di antara banyaknya orang yang terlibat, terdapat salah satu pelopor utamanya, yaitu insinyur Jerman Werner von Siemens yang melalui perusahaan Siemens & Halske tepat pada 1879 memperkenalkan lokomotif listrik di Berlin. Kendaraan ini sendiri menjadi salah satu bentuk awal dari kereta listrik modern dan menjadi salah satu demonstrasi kereta listrik pertama yang ada di dunia. Namun, kereta listrik yang diperkenalkan belum menggunakan kabel listrik di atas lintasan. Pada masa itu, listrik masih disalurkan melalui rel khusus yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian, pada 1881, layanan kereta listrik untuk umum resmi dimulai di Lichterfelde. Kala itu, jalur sepanjang sekitar 2,5 km yang dibangun oleh Siemens & Halske ini menghubungkan stasiun Lichterfelde dengan Akademi Kadet Utama Prusia. Ketika sistem kereta listrik semakin berkembang, para insinyur kemudian mencari cara yang lebih baik untuk menyalurkan listrik ke kereta. Seperti yang diketahui, penyaluran listrik melalui rel khusus memiliki beberapa kekurangan. Bayangin aja, karena berada dekat permukaan tanah, rel khusus ini lebih mudah tersentuh manusia ataupun hewan yang dapat menyebabkan sengatan listrik yang sangat berbahaya. Selain itu, sistem ini juga kurang cocok untuk menyalurkan daya yang sangat besar, terutama untuk kereta yang melaju sangat cepat atau menempuh perjalanan yang sangat jauh, misalnya seperti kereta cepat. Nah, salah satu solusi yang dikembangkan adalah sistem kabel listrik di atas lintasan. Sistem ini mulai dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan mulai digunakan pada beberapa jalur kereta listrik pada awal abad ke-20. Seiring berjalannya waktu, sistem kabel listrik di atas lintasan semakin banyak diterapkan di berbagai negara karena mampu menyalurkan daya yang lebih besar dan lebih aman untuk jalur kereta yang semakin berkembang. Pada pertengahan abad ke-20, sistem ini telah digunakan secara luas di banyak negara. Di sisi lain, penting untuk dicatat, pengembangan sistem ini melibatkan banyak insinyur dan perusahaan, sehingga tidak ada satu nama atau perusahaan yang bisa disebut sebagai penciptanya. Namun, salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan sistem ini adalah insinyur Hungaria yang bernama Kalman Kando. Kabel tersebut disebut kabel listrik aliran atas, sedangkan alat di atas atap kereta yang menyentuh kabel disebut pantograf. Di sisi lain, listrik yang digunakan kereta tidak berasal langsung dari kabel di atas lintasan. Sederhananya, listrik terlebih dahulu dikirim dari jaringan listrik ke gardu traksi, yaitu fasilitas yang mengatur dan menyesuaikan aliran listrik agar sesuai dengan kebutuhan kereta. Setelah itu, listrik baru disalurkan ke kabel di atas lintasan, lalu diteruskan ke kereta melalui pantograf. Kemudian, setelah masuk ke dalam kereta, listrik diatur oleh berbagai peralatan elektronik, lalu disalurkan ke motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi tenaga untuk memutar roda kereta. Oh ya, untuk kabel listriknya itu tidak dipasang lurus sempurna, melainkan dibuat sedikit berkelok-kelok atau zigzag, yang dimana tujuannya itu agar gesekan tidak hanya terjadi pada satu titik pantograf. Dengan begitu, keausan menjadi lebih merata dan umur komponen menjadi lebih panjang.